ayat yang disembunyikan. Bahkan dia mengatakan ayat itu adalah ada mushaf, nanti ada kelompok mengatakan akidah, mengaku Islam, mengatakan ada mushaf Fatimah misalnya, ada berapa ayat yang tidak ada dan sebagainya. Dan ada kisah-kisah semacam itu. Akan tapi kita harus tahu bahwasanya tidak ada yang disembunyikan oleh Nabi. Semua wahyu yang turun kepada baginda Nabi adalah sudah disampaikan. Sebelumnya di balik cabang kalimat ketman ini ada pembahasan tentang mana sih akidah yang menisbatkan kepada Nabi tanpa sadar Nabi telah menyembunyikan ada. Termasuk tadi kami sebutkan kelompok yang benci kepada sahabat Nabi, benci kepada Sayyidina Abu Bakar, benci kepada Sayyidina Umar. Gayanya mengagungkan ahli bait. Kita mengagungkan ahli bait, Ahlussunnah Jamaah. Tapi di kelompok seolah-olah mengagungkan ahli bait tapi tanpa sadar merendahkan ahli bait. Memang membenci sahabat Nabi, tapi di antara yang tanpa sadar merendahkan Nabi, seolah-olah mengatakan bahasanya ada pesan yang tidak tersampaikan, yaitu pesan bahwasanya waktu Nabi sakit, di saat ingin menyampaikan pesan, kemudian oleh Sayyidina Umar dilarang, padahal pesan itu adalah bunyinya tentang pemimpin imam setelah Sayyidina Nabi adalah Imam Ali bin Abi Thalib. Ini adalah termasuk tanpa mereka sadari telah menjadikan Nabi seorang yang menyembunyikan kebenaran. Teman, itu tidak dibenarkan. Nabi akan menyampaikan semuanya. Tidak ada yang bisa menghalangi Nabi. Baik Nabi dalam keadaan sakit, terdesak, tidak ada. Nabi tidak pernah takut kepada urusan manusia seperti itu. Nabi takut pada Allah. Ini benar-benar merendahkan Nabi. Termasuk nanti kelompok ini merendahkan ahli bait, padahal dia katanya menyanjung ahli bait. Ini tersebar mulai dari negeri kita ini. Imam Ali bagi kita adalah seorang imam pemberani. Siapa yang tidak tahu Imam Ali? Di saat pasukan pada toleh kiri kanan ada seorang Amru Ibnu Abdul Wud mengatakan, siapa? Mana di antara kalian ada laki-laki dari antara kalian? Apakah kalian perempuan semuanya? Siapa berani dengan saya? Oleh kiri, oleh kanan. Sayyidina Imam Ali berkata, kalau aku tidak maju, Nabi Muhammad yang maju. Aku tidak pengen Nabi Muhammad maju, biar aku. Imam Ali bin Abi Thalib, Imam Ahli Masyariq wal Magharib, maju aku. Lalu dia berkata, apakah yang laki-laki hanya Ali saja? Enggak ada laki-laki lain. Lihat, apakah yang laki-laki hanya Ali saja? Ini menunjukkan bahwasanya Imam Ali seorang pemberani. Kita kata Imam berani. Masa seorang pemberani Imam Ali bin Abi Thalib difitnah bahwasanya Sayyidina Umar bin Khattab telah menendang perutnya Sayyidah Fatimah Zahra, lalu Imam Ali diam begitu saja. Sayyidina Umar mencintai Sayyidah Fatimah, Sayyidina Umar mencintai ahli bait. Jangan sampai ada dusta-dusta begini. Seorang Umar bin Khattab, seorang Imam Ali mendengar sampai katanya keguguran, ditandang pintunya Sayyidina Fatimah Zahra, lalu ditandang perutnya sampai keguguran. Imam Ali jadi perempuan. Ini adalah fitnah yang disebarkan mulai dari Nabi Muhammad sendiri dianggap pengkhianat, Imam Ali jadi pengecut dan sebagainya. Memang itu kelompok tidak benar. Makanya kelompok yang benar yang saat ini kita pelajari ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah dengan dua pilar, cinta ahli bait Rasulullah dan cinta sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah tentang makanya khianat, kitman, menyembunyikan data. Jadi ada ayat-ayat yang disembunyikan. Jadi ayat yang disembunyikan, bagaimana Nabi menyebutkan ayat. Berarti kata kurang. Inna al-yawma akmaltu lakum dinakum atmamtu alaikum. Jadi al-yawma akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan. Jadi sudah sempurna selesai. Maksudnya apa? Wahyu tuntas. Baru setelah itu penafsiran para ulama-ulama terhadap firman Allah, hadis-hadis Nabi sesuai dengan rambu-rambunya dan aturan al-balaghah. Nabi gak paham enggak? Nabi cerdas. Dengan cerdas di atas rata-rata manusia, cerdas, tanggap, kemudian juga peka. Jadi cerdas maknanya luas sekali, menyelesaikan permasalahan, mengerti apa yang harus diucapkan, mengerti kapan harus diam, mengerti apa. Itu adalah kecerdasan bagi Nabi. Kemudian kami tambah adalah adamul ismati, yakni Nabi seorang maksum, maka yang harus kita yakini Nabi maksum. Maka tidak boleh kita mengatakan Nabi bisa bersalah, Nabi bisa berdosa. Tidak sama sekali. Nabi tidak bersalah, Nabi tidak berdosa. Kalau ada sesuatu ditegur oleh Allah bukan karena sebuah dosa, akan tapi Allah memberikan petunjuk kepada baginda Nabi sesuatu yang lebih bagus. Ini benar, tapi ini lebih benar lagi. Maka jangan sampai ada tuduhan-tuduhan bahwasanya baginda Nabi melakukan sebuah kesalahan. Tidak. Bahkan suatu ketika begitu semangatnya Nabi ingin menyeru kepada orang-orang pembesar Sonatid, pembesar kafir Quraisy, Nabi begitu bersemangatnya untuk menyeru mereka sampai Nabi bukan Nabi meremehkan dan bukan Nabi meninggalkan, akan tapi
ini seorang laki-laki buta yang sangat baik namanya Abdullah bin Umi Maktum adalah seorang yang sudah dekat, artinya mudah agar Nabi mulai ke sana. Tapi Allah tegur abasa wa tawalla. Itu bukan berarti merendahkan Nabi, bukan Nabi dianggap sebagai melakukan kesalahan, tidak. Allah memberikan petunjuk kepada Nabi dari yang baik menuju yang lebih baik. Ini harus kita yakini. Maka kalau ada sesuatu teguran dari Allah, itu bukan karena sebuah dosa. Nabi tidak melakukan dosa. Kemudian tidak kami sebutkan di sini yang harus kita yakini mustahil. Di antaranya apa? Mustahil seorang Nabi itu mempunyai, tidak kami sebutkan, mungkin nanti ditambahkan dalam bahasan akidah biar bercatatan kaki, karena ada juga dusta yang dinisbatkan kepada Nabi tentang penyakit. Di antaranya apa? Seorang Nabi mustahil punya penyakit yang menjadikan orang tidak senang, jijik duduk dengannya. Jadi sampai kami contohkan kemarin, kalau seandainya pada zaman Nabi ada corona, nggak mungkin kena corona. Sebab kalau sudah kena corona, orang nggak mau dekat, kan begitu. Termasuk berita tentang katanya Nabi Ayub itu lihat punya koreng gatel, sampai kalau sholat itu ada ulat-ulat tuh kepalanya kelihatan, kemudian diturunkan dipasang lagi, masya Allah. Itu mustahil, tidak. Bayangkan, apakah ada orang, kita saja ada ulat bergerak begini, gimana bercerita? Itu penyakit menjijikkan atau aroma yang tidak menyenangkan. Jadi mustahil ini tidak kita sebutkan di sini, tapi bisa saja nanti kita jadikan catatan kaki. Karena apa? Memang ada riwayat namanya Israiliyat, berita yang dinukil dari kaum Bani Israel tentang nabi terdahulu akan tapi bertentangan dengan keyakinan, dan kita tidak boleh percaya dari berita Bani Israel yang bertentangan dengan syariat. Tapi kita boleh mengambil cerita-cerita dari Bani Israel, orang-orang terdahulu, asalkan tidak bertentangan dengan syariat. Dan Nabi sudah mengatakan, hadithu an Bani Israel wala haraj. Boleh kau menukil ilmu dari Bani Israel, dari cerita. Makanya di dalam tafsir itu ada namanya Israiliyat. Jadi berita dinukil dari umat terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad, yaitu kaum Bani Israel. Hadithu an Bani Israel. Boleh kita menukil berita dari sana, wala haraj, tidak ada dosa, catatan tidak bertentangan. Lalu berita tentang Nabi Ayub menurunkan ulatnya, dipasang lagi, waduh, siapa yang mau dekat? Itu tidak ada. Makanya itu juga perlu kita hadirkan tentang keyakinan. Memang di sini tidak sebutkan. Baru setelah itu sifat jais, insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Dan harapan kami tetap bahwasanya ayo kita sebarkan kembali cara berakidah dengan cara orang dulu. Hari ini memang banyak buku ditulis tentang akidah oleh beberapa kelompok, tapi tidak mulai caranya ulama terdahulu, dan kami ingin mengembalikan untuk menjadi ciri khas sekaligus. Jadi kalau ada yang mengetahui akidah yang benar, ya sudah, di saat diajarkan di sekolah tersebut adalah sifat 20, sifat wajib 20, sifat mustahil, sifat jais, sifat-sifat Nabi. Yang keempat itu ada masalah tambahnya, itu adalah masalah bahkan ada yang menambah lebih dari 5, aslinya pada 4. Karena yang tambahnya kami sebutkan isma, itu adalah tambahan maksud harus ada, biarpun kadang tidak dijejer menjadi sifat-sifat Allah, sifat-sifat Rasul. Baik, ini saja insya Allah harapan kami para asatidz khususnya bisa punya buku ini dan diajarkan perlahan demi perlahan di musolanya, di kantor-kantornya, di manapun perkumpulan, dan kita tulis dengan bahasa lokal, bahkan bahasa Indonesia murni, ya. Hampir kita tidak masukkan bahasa asing, bahasa Arab pun saya tidak masukkan, bisa diterjemahkan, apalagi bahasa Inggris dan sebagainya. Jadi orang yang paling awam pun, asalkan sempat sekolah SD, A, B, C, D, insya Allah bisa membaca buku ini. Insya Allah. Baik, harapan kami semuanya bisa memiliki buku ini. Dan setelah ini kita akan lanjutkan dengan kitab Sama'iyat, insya Allah, iman juga masalah akidah. Baik, kita langsung aja kepada kitab At-Targhib wa Tarhib. Kita sudah sampai kepada hadis yang ke-83, At-Targhib fil Masyi ilal Masajid. Himbauan untuk pergi ke masjid. Kemarin membangun masjid, dan sudah kami fahamkan bahwa masjid jangan latah dikit-dikit masjid, sehingga yang banyak masjidnya, yang bakal ngisi masjid nggak ada. Maka kita membangun tempat untuk mendidik orang yang bakal ngisi masjid. Kami isyaratkan kemarin, pendidikan agama, madrasah, pondok tidak kalah pentingnya dengan masjid. Baik, Nu'aim bin Abdillah Al-Madani
Barang siapa mengambil wudhu, bayangkan diri Anda sendiri. Fa'ahsanal wudhu, kemudian wudhu yang benar. Maksudnya sempurna, tapi lebih dari itu namanya ahsan. Kalau wudhu yang benar khas, yang sudah benar. Fa'ahsan, membenahi, memperbaiki, sudah baik, tapi dibenahi lagi. Kalau wudhunya nggak baik, nggak sah. Jadi wudhunya lebih serius lagi. Yang selama ini pas-pasan, ya agak tambah sampai kepada wudhu, terus lengan atas. Pokoknya isbahul wudhu, mentawabbu'af, fa'ahsanal wudhu, barang siapa berwudhu, kemudian memperbaiki wudhunya dari yang baik ya, menjadi wudhu yang lebih tumma kharaja, kemudian bayangin setelah ambil air wudhu, kharaja keluar amidan ila masjidi, amidan menuju ila sholat, ke sholat, ambil wudhu menuju sholat. Fa'innahu fi sholatin, maka sesungguhnya perjalanan dari wudhu ke sholat ini sudah dianggap seperti sholat. Seperti sholat. Jadi menunggu sholat seperti dalam sholat. Maka ya'midu ila sholati, selagi ia masih berminat untuk sholat. Maksudnya, selagi seorang berwudu lalu niatnya ingin sholat, maka dalam penantiannya menuju sholat sudah dianggap seperti orang yang melakukan sholat. Begitu mudahnya dengan Allah yang Maha Pemurah. Wa innahu, dan sesungguhnya dia yuktabu lahu, akan ditulis bagi orang tersebut di ihda khutwataihi, salah satu langkahnya. Kan langkahnya dua, satu dua, nggak satu gitu kan? Satu dua. Makanya khutwataihi, dua langkah. Setiap dua langkah itu akan dicatat sebagai apa? Salah satunya adalah hasanatun, kebaikan. Yumha anhu bil ukhra sayi'atan, yang sebelahnya menghapus kebaikan, menghapus dosa, nambah kebaikan, menghapus dosa, nambah kebaikan, menghapus dosa, nambah kebaikan, menghapus dosa, dan terus. Fa idza sami'a ahadukum al-iqamata, kalau sudah salah satu dari kalian mendengar iqamat, sholat didirikan, fala yas'a, nggak usah jalan cepat. Tolong ini nasihat, nggak usah. Yas'a itu adalah jalan cepat. Pernah ingat, semoga bisa umroh semuanya. Lah, sa'i itu adalah lari-lari kecil. Sa'i. Nah, sa'i bukan jalan berlenggang pelan-pelan sambil ngitung hutang. Jadi sa'i itu adalah sedikit jalan agak lari-lari kecil. Nah, lari kecil jalannya agak cepat sedikit. Nah, kalau kita mendengar iqamat didirikan, gak usah kita lari ke tebak-tebak. Ada suatu ketika pada zaman Nabi ada begitu. Sholat tuh kayak mau takut ketika langsung betul langsung sholat. Nabi itu baru kasih, kalau mengingatkan halus. Siapa tadi yang datang? Saya Rasulullah. Zatakallah hirsan. Pada poin. Nabi menyanjung, semoga Allah menambah semangatmu untuk mengikuti sholat jamaah. Semoga Allah menambah semangatmu, tapi jangan ulang gitu lagi ya. Itu orang yang di dalam sholat berkebingungan, ketemu kalau ada kebakaran atau apa kan gitu ya, lari itu bingung kan. Jadi caranya tetap tenang saat nyampe-nya. Tidak dianjurkan berlari untuk mengejar sholat berjamaah, tapi dianjurkan datang sebelum qomat berdiri agar bisa sholat sunnah dan seterusnya. Tapi kalau sudah telat, gak usah berlari, karena pasti dirimu sendiri waktu sholat langsung itu. Kemudian yang di kiri kanannya pun juga sudah kebingungan, bisa ada ulang lari, ada apa itu. Selesai. Jadi gak usah kamu berlari, sudah dengar qomat berjalan yang wajar saat nyampe-nya. Biarpun santri, cuman bedanya kalau santri nanti tiba-tiba gak dapat ya dihukum. Santri kan memang dididik untuk sholat jamaah dari awal waktu ya, biar terlatih. Masa santri telat terus kan ya cuman santri gara-gara takut dihukum jadi lari, enggak, harus tanggung jawab dong. Makanya jangan telat-telat terus dari awal waktu. Fa inna a'zamakum ajra, yang paling banyak, yang paling agung pahalanya di antara kalian itu adalah ab'adukum dara, yang paling jauh rumahnya. Motivasi yang jauh rumahnya. Dan memang beda yang dekat rumah sama jauh rumah, itu beda betul.
Kalau tinjauan kenapa kok lebih banyak pahalanya? Pertama, perjalanannya jauh. Yang kedua, kalau orang jauh itu malah jarang telat, datang lebih awal. Yang deket tuh ngentengin nanti aja kalau sudah mau komat mau datang. Biasanya begitu. Jadi kalau sudah deket rumahnya ngentengin nanti aja. Tak-taknya aduh giliran komat, tak-taknya kerannya mati. Bingung dia, kopiahnya nggak ada, wah tebak ketuh lari katanya. Maka menjadi tidak. Jadi himbauan bagi siapapun untuk menjadi perindu untuk datang sholat ke masjid. Qalu lima ya Rasul ya Abu Hurairah. Kenapa wahai Abu Hurairah kok gitu? Min ajli kathratil khuta. Ya jelas dong, langkahnya lebih banyak. Bukankah langkah 1, 2, langkah 1, 2, langkah 1, 2 tadi ada nilainya. Akhrajahu Malik. Ini adalah, jadi langkah ini akan nilainya. Cuman sepertinya ada yang berbisa dalam hati, pakai mobil. Ini ada yang ngomong gimana pakai mobil, suruh tanya nanti dia nggak habisin waktu. Jadi ya pakai mobil ya nanti jam milih bensinnya juga ya, jauhnya dan sebagainya. Jadi maksudnya apa? Jerih payahmu itu ada nilainya di hadapan Allah. Dalam riwayat hadis Nabi berkata kepada Nabi bersabda kepada Sayyidat Aisyah, ajruki ala qadri nasabiki. Pahalamu itu tergantung susah payahmu, jerih payahmu. Yang lebih jauh dan lebih capek. Ya, kalau ternyata pakai kendaraan ya tentunya kan ada bensin, ada yang macam-macam, sopirnya pun harus digaji dan seterusnya. Intinya bukan harus memaksakan diri dari sumber sini jalan kaki ya memang kalau dekat mungkin jalan kaki, kalau jauh ketinggalan. Jadi fleksibel. Yang jelas harus difahami bahwa setiap jerih payah apapun yang kita keluarkan untuk menuju masjid akan ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa anhu, dan dari Abu Hurairah juga radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah bersabda, "Idza tawadda'a ahadukum," jika salah satu dari kalian berwudu, fi baitihi, di rumahnya, wudu di rumah. Tsumma ata masjid, kemudian datang ke masjid dalam keadaan punya wudu. Dan Nabi sholatin, sehingga dia seperti dalam keadaan sholat Allah, hatta yarji, sampai pulang ke rumah lagi. Akhrajahu Ibnu Khuzaimah wal Hakim. Wa Ibnu Abbas dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kullu khatwatin yaqtuha ila sholati sholatun. Setiap langkah-langkah yang ia tempuh, setiap langkah-langkah yang ia ayunkan menuju sholat adalah nilai pahala sholat. Akhrajahu Ibnu Khuzaimah wal Syaikhaini min hadits Abi Hurairah. Ini dari Bukhari Muslim hadis Hurairah. Bunyi wa bi kulli khutwatin tamshiha ila sholati shadaqatun. Ada riwayat lain bahwasanya perjalananmu menuju sholat itu dianggap sebagai sedekah, zakat kakimu, pembersih kakimu. Sedekah adalah zakat adalah membersih. Ya, anak laki kita mungkin kemarin ke tempat yang kurang baik atau bagaimana atau enggak saya, maka penghapusnya adalah seperti kakimu pernah kamu gunakan melangkah ke tempat yang tidak baik, maka gunakan kakimu melangkah ke masjid, akan terhapus dosa-dosanya. Jadi sedekah di mananya pembersih alias zakat. Zakat itu membersih harta. Zakat kita sekian itu membersih. Jadi orang melakukan zakat itu membersihkan hartanya. Maka di sini sedekahun bahkan disebutkan dalam kullu sulam, setiap ruas-ruas manusia itu ada zakatnya. Dengan tasbih, tahlil, takbir seperti yang kita baca waktu itu saat kita baca kitab Riyadhus Shalihin, ada tasbih, ada zakatnya, mata kita ada zakatnya, semua ada zakatnya. Maka dengan melakukan ibadah adalah pembersih dari itu semuanya. Dan memang disebutkan dalam banyak riwayat, sholat ke sholat adalah penghapus dosa, dari haji umrah ke umrah menghapus dosa. Baik, hadis selanjutnya adalah Wan Sa'id bin Musayyib, dari Sa'id bin Musayyib, an rajulin minal Ansar, dari seorang dari kaum Ansar. Ceritanya Sa'id bin Musayyib cerita tentang orang Ansar. Ada orang muhajirin dari Mekah hijrah ke Madinah, ada orang Ansar, memang orang tinggal di Madinah. Qala sami'tu Rasulullah, orang Ansar ini berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, idza tawadda ahadukum fa ahsana al-wudu, sama kisahnya, kalau ada orang wudu lalu benar-benar wudu, tsumma kharaja ila sholati, kemudian dia keluar sholat, lam yarfa qadamahu,
dia tidak mengangkat kakinya illa kataballahu azza wa jalla lahu hasanatan, kecuali Allah telah mencatat ini sebagai kebaikan. Jadi mengangkat. Walam yadha qadamahu yusra, dan tidak meletakkan kaki kirinya illa khattallahu azza wa jalla anhu, kecuali Allah telah meruntuhkan, merontokkan, menggugurkan dari orang tersebut sayiatan dosa, menghapus dosa. Wal yuqarrib ahadukum wal yub'id. Maka kalau begitu ya yuqarrib itu adalah ya memperdekat, yub'id menjauhkan. Maksudnya kalau kamu sudah mengerti begitu, ya tinggal kamu senang diampuni atau tidak. Jadi bahkan sebagian mengatakan memaknai langkah yang sesungguhnya. Yuqarrib itu hendaknya, maka dari itu kalau berjalan ke masjid, langkahmu jangan terlalu lebar-lebar, nanti hitungannya jadi sedikit. Perkecil langkahmu biar semakin banyak yuqarrib gitu. Biar banyak. Kalau agak gede-gede mungkin hanya 100 langkah, cuman jadikan 200 langkah. Jadi kalau ini dihubungkan dengan sebelumnya, itu adalah hadis sebelumnya, bisa sesuai bahwasanya kalau pergi ke masjid hendaknya jangan menjadi orang yang buru-buru, dengan tenang, jalanmu jalan yang pelan, ya, dengan bisakinati wal waqar, dengan penuh ketenangan, tidak terburu-buru. Kalau baik bagi memperlebar langkahnya sehingga lebih cepat. Maksudnya suruh pilih kamu itu. Artinya ini ada gambaran, boleh kalau kamu jalannya lebar-lebar juga boleh. Cuman ya yang lebih baik adalah memperbanyak langkah tadi, memperbanyak saksi, karena bumi akan jadi saksi, langkah-langkahmu akan menjadi sebab pengampunan dosa. Satu, pengampunan pahala, kiri pengampunan dosa. Wan Jubair bin Mut'im an Rasulan, dari Sayyidina Jubair, bahasa seorang laki-laki qala berkata, ya Rasulullah, ayyul buldani habbu ilallahi, negeri apa yang paling dicintai oleh Allah? Ada lewat mana? Waliba'id fa'in adal masjid, fa'in, kalau kemudian kalau seorang datang ke masjid fasalla fi jama'atin, itu langkahnya sudah menjadi sebab amal baik dan pengangkatan, peruntuhan, pengguguran kesalahan dosa. Wa idza adal masjid, sampai dia datang ke masjid fasalla fi jama'atin, kemudian salat berjamaah, ufira lahu, maka Allah akan ampuni dia. Fa'in adal masjid, kemudian kalau datang masjid, waqad sallau ba'dan, ternyata dia hanya dapat separuh, mereka sudah sholat separuh, 2 rakaat sholat asar misalnya, dia hanya dapat separuh, wa baqiya ba'dun, berarti tinggal sisanya, shalla ma'adrok, dia ikut 2 rakaat imam sampai sedapat-dapatnya, wa tamma ma baqiya, dia sempurnakan seperti biasa, imam makmum masbuk, ya sempurna. Karena kadzalika, biarpun demikian tetap diampuni oleh Allah. Tetap diampuni oleh Allah. Wah, cuma dapat 2 rakaat zuhur nih, tetap diampuni oleh Allah. Biarpun tentu keutamaannya sangat beda dengan orang yang menemukan takbiratul ihramnya imam. Ada martabat pula adalah orang yang ikut takbiratul ihram. Pada martabat tingkat tertinggi di dalam sholat berjamaah adalah dia mengiringi takbiratul ihramnya imam. Allahu akbar, Allahu akbar. Makanya jangan biasa menunda-nunda dari takbiratul ihramnya imam. Jadi kita gambarkan sambung antara takbiratul kita dengan takbiratul imam. Allahu akbar, kita nyusul segera. Martabat kedua adalah menemui rakaat yang pertama. Iya kan? Itu, tapi masih bagus. Tapi kalau sudah berikutnya, alhamdulillah masih sholat berjamaah, tapi tidak bisa disamakan dengan yang sempat takbiratul ihram dengan imam. Ada lagi, fa'in adal masjid wa qad sallau, datang ke masjid ternyata sudah pada sholat. Wah, ini gimana? Sudah selesai bubar, jangan pulang. Ya. Nah, fa'atamma sholata, kemudian dia sholat di situ dengan sempurna. Karena kadzalika, begitu juga dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman ada pendidikan bagi orang yang ketinggalan sholat berjamaah di masjid, pendidikan bagi yang datang dan pendidikan bagi yang ada di masjid. Ada 2 kisah pada zaman Nabi. Ada orang datang ke masjid sudah selesai, tolak-tolak sudah selesai, bubar. Dia telat, tak tahu ngapain dia. Mungkin untuk tokonya telat atau tolak-tolak. Nabi yang penuh kasih
Nabi penuh kasih menawarkan kepada sahabat Nabi, "Man sayatasaddaq bi hadzal rajul fayusalli ma'ah," atau kama qala Rasul. Siapa mau sedekah dengan laki-laki ini, silahkan sholat dengannya. Dianjurkan untuk menemani. Jadi dianjurkan kita mengulang sholat untuk menemani orang. Nah ini, jangan egois. Jadi ini perlu budaya ini ada hidupkan. Jadi kalau ada temannya kok ketinggalan, ada satu sukarela berdiri, sudah kau jadi imam, dia jadi makmumnya. Jadi temennya yang belum sholat tadi, nah, temannya yang belum sholat sudah jadi imam, dia jadi makmumnya, agar dia tidak sholat sendiri. Nanti akan dibahas di dalam sholat berjamaah. Ada lagi berita berikutnya nggak begitu. Ada orang sudah sholat di rumah, datang ke masjid lagi sholat berjamaah. Lalu orang itu nongkrong di pinggir begitu, Nabi lihat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, kenapa kamu kok tidak sholat? Pokok sholaina fi rihalina. Kami sudah sholat di rumah ya Rasulullah. Ya ini. Kemudian Nabi mengatakan, oke, kamu sudah sholat di rumah. Dan di sini adalah tempat berjamaah dengan jamaah yang lebih baik. Berarti kalau kamu melakukan sholat sini akan jadi kebaikan untuk kamu. Maka inilah yang disepakati para ulama bahwasanya mengulang sholat berjamaah dengan berjamaah untuk tujuan-tujuan nolong orang, mendapatkan keutamaan lebih dan sebagainya adalah dianjurkan. Yang nggak benar adalah ulang jamaah di satu tempat, ini habis sholat jamaah, ulang lagi jamaah, itu adalah merepotkan orang. Jadi kisahnya tadi di rumah sholat sendiri, ketemu sholat berjamaah, tetap kita dianjurkan mengikuti sholat berjamaah di rumah sendiri sholatnya. Dia kira masjid sudah selesai, maka dia sholat. Datang ke masjid, rupanya baru sholat, ikut masjid. Baik, ini masalah sholat berjamaah. Nanti insya Allah ada pembahasan lebih luas lagi yang kami syaratkan di sini supaya tidak jadi pertanyaan nih sholat sendiri, ini kan sholat sendiri, ini benar-benar sendiri nanti. Ya kalau mau sendiri gak ada yang lain gak apa-apa. Nanti insya Allah dalam sholat jamaah akan kita hadirkan juga apakah di saat ada sama-sama jamaah tambahan, kan ada jamaah resmi namanya imam rotib, ada jamaah musafir, bagaimana yang beritahu gitu nanti. Apakah saya jadi makmum masbuk nanti insya Allah pada waktunya. Wa an Jubair bin Mut'im anna rajulan dari Sayyidina Jubair bin Mut'im seorang laki-laki qala berkata, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul buldani habbu ila Allah. Negeri mana yang paling dicintai oleh Allah? Tempat apa yang paling dicintai oleh Allah? Wa ayyul buldani abghad ila Allah, dan tempat apa yang paling tidak disenangi oleh Allah tempatnya? Maksudnya apa yang tidak disenangi oleh Allah? Bukan karena zatnya tempat. Karena tempat itu biasanya untuk apa? Ada bangunan ini, itu bangunan sama, dari bata, dari ini. Cuman di saat bangunan yang satu si A ini bangunan dibangun untuk sebuah kebaikan, maka menjadi dicintai Allah Ta'ala karena dibangun untuk kebaikan. Yang satu adalah untuk hiruk pikuk urusan manusia, kadang berantem juga di situ, maka menjadi tidak disenangi oleh Allah. Apa itu? Karena Nabi menjawab, qala ya Rasulullah, la adri, aku juga nggak tahu. Nabi pun tidak serta-merta menjawab semua pertanyaan, tapi Nabi itu berucap dengan wahyu. Hatta as'ala Jibril, sampai aku bertanya kepada malaikat Jibril. Fa'atahu, kemudian kemudian malaikat Jibril datang. Fa'akhbarahu, memberikan kabar kepada Nabi. Fa'akhbarahu Jibril, Jibril memberitahu kepada Nabi tempat yang terbaik. Inna habbal biqa'i ilallahi, sesungguhnya Fa'akhbarahu anna habbal biqa'i, sesungguhnya paling dicintainya tempat oleh Allah al-masajid, masjid. Allah mencintai masjid sangat, sehingga sampai masjid itu dinisbatkan kepada Allah, baitu, rumah Allah. Wa abghadul biqa'i ilallahi al-aswaq, tempat yang paling tidak disenangi oleh Allah adalah pasar. Nah ini pasar adalah tempat yang paling Allah tidak senang. Bukan berarti orang pasar Allah tidak hendak, tempatnya. Maka masjid tempat beribadah, tempat berpikir, pasar tempat ada orang berbohong di situ, ya kan? Ada orang jual beli dusta, bohong, timbangan dan sebagainya. Maka nanti di saat dalam pembahasan mujahadah, orang jujur di pasar itu jauh lebih hebat dengan yang di tempat-tempat biasa. Orang jujur di pondok pesantren mah biasa, tapi dia orang jujur di pasar lebih dahsyat dia. Orang bisa menjaga matanya di pondok biasa, nggak ada pemandangan yang haram, tapi ini di pasar
Loh, kok dia masih menjaga matanya, dasar. Maka kalau ada seseorang berada di tempat yang sangat tidak baik, tapi dia masih menjaga dirinya, maka dia pangkatnya tinggi. Karena ada kejahatannya. Maka dia bicara tentang tempat, bukan langsung Anda caci orang pasar, bukan. Jadi kalau Anda di pasar ternyata menjadi orang yang paling jujur, jaga mata, sholat 5 waktu, jamaah, wah, kebaikan-kebaikan Anda lakukan di pasar, maka dia pun Anda di tempat yang paling kotor, maka Anda menjadi istimewa. Kaidahnya sederhana. Kebaikan yang dilakukan di tempat yang susah melakukan kebaikan akan menjadi kebaikan tingkat tinggi. Tingkat tinggi. Jangan pakai istilah lain. Tingkat apa? Kan ada setelah istana muda. Tingkat apa itu? Kelas apa ini? Kita akan punya keimanan. Kalimat kita harus ada hubungan dengan kalimat syariat. Ada kelas apa namanya? Ada biasa pakai bahasa gaul ini. Ya, kita tidak usah pakai istilah-istilah yang ada hubungannya dengan keyakinan-keyakinan yang tidak ada keyakinan dengan Islam. Gimana? Ada kelas ini, skill kelas apa gitu, skill kelas hebat gitu saja. Tidak usah pakai membawa istilah-istilah kelas ini gitu. Ini kita punya membawa misi akidah. Nah, ini jadi kalau ada orang di tempat maksiat, kalau dia bisa menjaga diri, maka dia punya kekuatan mental kelas tinggi. Ya, bukan kelas tuyul atau nyiroro kidul atau apa gitu, nah. Ya, kita perlu menjaga kebiasaan kita bertutur tanpa mencaci agama lain, tentunya nggak boleh kita mencaci. Ya. Jadi, nah begitu sebaliknya, jika ada orang nyolong kok di masjid, wah ini segede-gedenya sedosa-dosanya pencuri, kebalikannya. Jadi ini Nabi menyebutkan bahwasanya wahyu tentang tempat masjid biasa untuk kebaikan. Makanya bermaksiat di masjid adalah super maksiat. Super maksiat. Maksiat kelas hebat. Gitu. Maksiat kelas hebat. Kemudian ini jadi begitu. Jadi Allah menyebut pasar, hati-hati yang biasa di pasar itu adalah sejelek-jeleknya tempat, maka jadilah Anda sebaik-baik orang yang berada di tempat tersebut dengan kejujuran, dengan pandangan mata. Ribut kan di situ. Nah, ya, di situ berbohong di situ. Baik. Muhammad bin Bazzar lafzulahu sahih hakim akhraj Muslim min hadits Abi Hurairah dunya tisam. Wa Nabi Hurairah dari Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, "Ala adullukum, maukah kamu aku beritahu ala ma yamhullahu bil khataya, penghapus dosa? Hei sahabatku, maukah kamu aku beritahu penghapus dosa, wa yarfa' bihi darajat, dan pengangkat derajat?" Qalu bala ya Rasulullah. Qala izbahul wudu 'ala al-makarih. Menyempurnakan wudu di saat nggak nyaman. Menyempurnakan wudu ini kan bismillah. Sempurnakan wudumu di saat makarih, di saat lagi nggak seneng nyentuh air. Tentunya dalam keadaan Anda sehat. Kalau sakit demam ya nggak kuat. Anda sehat, kemudian dingin, wudu ya jangan cepet-cepet itulah. Hanya bukan sekedar sah. Kalau bisa istahul wudu, isbahul wudu. Yang kedua, kasratul khuta, banyak langkah ilal masajid, ke masjid. Memperbanyak langkah-langkah ke masjid. Wantidoru sholati ba'da sholati, senantiasa menjadikan diri kita penanti sholat. Dan penanti sholat tidak harus Anda tinggal di masjid, akan tapi hendaknya hatimu dengan sholat. Kalaupun di masjid, lihat selalu melihat jam berapa menit lagi. Sholat selalu berkata, berarti hidupmu selalu menanti sholat. Dan Nabi selalu menanti sholat. Jadi dalam kegelisahan, Nabi gelisah untuk umat, gelisah mikir umat, gundahan mikir umat. Tapi hiburan Nabi adalah tetap sholat. Kalau ketemu Bilal itu kok belum, waktu sholat belum lama, ya Bilal, arihna bis sholat. Bilal, jadikan aku senang dengan sholat. Maksudnya kapan waktu sholat tiba? Kok duhur belum nyampe-nyampe? Kok belum nyampe-nyampe asar? Itu kan orang perindu sholat. Ya kalau kelas kita, sudah masuk asar lagi, belum apa-apa ya. Kok cepet banget
banget lah ini, wah ini karena memang kita tidak menanti datangnya sholat. Makanya datang untuk sholat sudah, ini problem berarti kita ini. Jadi jadikan kita menanti sholat. Fadzalikumur riba. Riba itu orang yang menjadikan dirinya, mengikat diri. Riba itu adalah mengikat dirinya dengan kebaikan sholat. Riba mengikat dirinya dengan perang, menyiapkan kendaraan, kuda untuk perang riba. Jadi itu adalah termasuk riba. Orang yang berusaha mengikatkan dirinya dengan sholat, dengan kebaikan. Fadzalikumur riba, fadzalikumur riba. Wa Nabi Umamah, dari Abi Umamah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala, kurang lebih ini maknanya, maka kita percepat. Salasatun kulluhum dhaminun 'ala Allah. 3 orang ketiga-tiganya dhaminun 'ala, melakukan sesuatu kebaikan yang menjadikan dia dijamin oleh Allah. 'Ala Allah, bukan lillah, 'ala Allah. Artinya akan menjadi tanggungan Allah. 3 orang yang dia berusaha menjadikan dirinya orang yang dijamin oleh Allah, dijamin dalam kebaikan. Sampai apa mana jaminan dari Allah? Kalau semoga panjang umur, kalau seandainya mati saat itu husnul khotimah, langkah-langkahnya dijaga, susah dosa dan seterusnya, dhamin Allah. In asya, kalau masih hidup, karena jaminan tadi, jaminan Allah, ruzik akan dilapangkan rezekinya, wa kufi akan dicukupi. 3 orang tersebut, maka menjadikan 3 orang. Wa in mata, kalau mati saat itu, ini makna dhamin ini terjamin. Adkhalallahul jannah, masuk surga. Wah, enak. Apa itu jaminan? Man dakhala baitahu fasallama, datang ke rumah mengucapkan salam. Salam labdi. Assalamualaikum. Biarpun gak ada orang, akan dijawab oleh penghuni-penghuni dari selain kita. Jadi ada selain kita yang tinggal di rumah kita, tapi tidak usah khawatir, tidak usah takut nanti wah serem nih, rumah kita ada penghuni selain kita. Mereka tinggal di situ tapi alamnya beda. Jadi malaikat. Man dakhala baitahu fasallama, aslinya kan dianjurkan Anda mengucapkan salam di rumah Anda. Mengucapkan salam kalaupun tidak ada keluarga, ada yang jawab yang lainnya. Biasakan assalamualaikum. Dhaminun Allah, akan dijaga. Sepanjang dia di rumah akan dijaga. Makanya kalau sudah mengucapkan salam, tidak usah ragu-ragu lagi, tidak usah takut sama dukun dengan santetnya, kan sudah dijaga oleh Allah. Nah, repotnya salamnya enggak, makanya cepat ragu-ragu. Wa man kharaja ila al-masjid fa huwa dhaminun Allah. Pergi ke masjid dijaga dalam jaminan Allah. Itu tadi, jika hidup dimurahkan rezekinya, jika mati masuk surga. Wa man kharaja fi sabilillah, keluar dari jalan Allah, fa huwa dhaminun Allah. Dia akan menjadikan dirinya mendapatkan jaminan dari Allah. Jaminan dari Allah, penjagaan khusus. Akhrajahu Abu Dawud, hadis diriwayatkan Imam Abu Dawud, Sahih Ibnu Hibban, dan dikatakan sahih oleh Ibnu Hibban. Baik, kita lanjutkan nanti at-targhib fi luzumil masajid wal julus fiha. Wallahu a'lam bis-shawab. Masya Allah, syukran jazilan kami aturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Semoga semua yang beliau sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, Allahumma amin. Baik hadirin pemirsa Al-Bahjah TV dan mendengar setia Radio Network dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita memasuki segmen tanya jawab. Kami akan mempersilahkan memberikan kesempatan kepada para pemirsa dan pendengar. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya, Anda dapat menghubungi di nomor interaktif 0823 4071 3338. Kami ulangi 0823 4071 3338. Namun sebelumnya kami akan membacakan pertanyaan yang datangnya dari media sosial terlebih dahulu. Baik, Buya, pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah ingin bertanya. Saya suka dengar kajian Buya, namun ada hal yang ingin sekali saya diskusikan atau sekedar bertemu langsung dengan Buya. Tapi kenapa susah sekali Buya ditemui? Padahal pastinya banyak orang yang juga seperti saya ingin bertemu dengan Buya. Mohon jawabannya Buya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kalau bicara masalah ingin bertemu, seperti jika Anda ingin bertemu dengan kami, maka sebaliknya juga begitu. Kami pun juga lebih rindu untuk bertemu. Akan tapi
Semua dari kita ini ada batasan-batasan waktu dan kemampuan kita untuk melakukan. Tidak semua kebaikan yang ingin kita lakukan ternyata kita bisa melakukannya. Yang jelas tidak ada upaya untuk membatasi. Hanya karena kita kadang bagi-bagi. Seperti hanya kalau hari Sabtu dan Ahad itu. Anda tidak usah menjalankan, tapi Anda bayangin. Kami duduk selama majelis sampai jam 12. Hanya nemui orang itu. Bayangkan duduk berapa jam, mulai jam begini majelisnya 6:30 sampai 8:30. Nanti 9 kita nyicipi sarapan, balik lagi duduk dengan tamu kadang sampai jam zuhur adzan. Ini lumayan ya, lumayan. Seharusnya baring-baring juga. Sebetulnya kami rindu untuk lebih dari itu. Akan tapi di sana juga ada santri yang harus dengan kami. Kemudian juga kadang kita harus silaturahmi ke tempat lain. Yang jelas tidak ada kok pembatasan lalu nggak mau. Ini nggak ada. Hanya memang semua ada dirapikan. Cuman biasanya yang mudah. Semua ada hari Sabtu, hari Ahad kita ada di tempat. Habis majelis langsung kita sambung. Sehingga sampai jam waktu zuhur. Bayangkan setiap Sabtu dan Ahad rata-rata itu adalah kami berikan untuk yang berada di luar. Kebetulan juga itu ada hari libur. Biarpun kadang kita buru-buru juga, rata-rata kita jadikan itu adalah tempat waktu untuk bertemu. Yang jelas tidak ada upaya membatasi, akan tapi kami mohon maaf keterbatasan kami. Keterbatasan kami. Tapi kaidah bertemu hati itu penting. Bahkan suatu ketika ada orang niat baik ingin bertemu dengan seorang yang dihusnul tadi kalau dia baik, berjajar dengan tadi begitu, ternyata disuruh pulang yang paling belakang. Pulang saja yang paling belakang. Dia datang kayaknya ada punya masalah. Pulang aja insya Allah selesai masalahnya. Sudah tidak usah ketemu dengan kiainya, sudah selesai masalahnya. Jadi yang penting niat Anda. Kalau niat Anda tulus karena Allah, biarpun ternyata gagal, gak ketemu karena keburu waktu zuhur, untuk berwaktu dengan Allah waktu sholatnya kita, nanti mau ditutup setelah itu ya. Anda insya Allah diselesaikan permasalahan Anda. Yang jelas kerinduan Anda terus harus Anda jaga. Rindu untuk bertemu, rindu untuk datang tetap. Adapun kalau ternyata nanti gagal, itu adalah bukan berarti gagal urusanmu. Gagal bertemu bukan berarti hajatnya tidak terkabulkan, begitu. Yang mengkabul hajat kita Allah, bukan kami. Anda ingin konsultasi dengan kami, banyak permasalahan, mungkin begitu. Husnudon Anda, kami bisa membantu menyelesaikannya. Kami hanya membantu, hakikat menyelesaikan adalah Allah. Ternyata Anda nggak sempat, sudah terlanjur tunggu, keburu adzan. Aduh, sudah begitu buyanya harus keluar. Oke. Anda tulus, Anda serius, nggak perlu ngobrol dengan kami. Allah kasih jalan ternyata, ulang beres. Yang tadi istrinya cemburu jadi senyum di rumah, berubah jadi tergantung niat baik. Jadi kami mohon maaf, kami memang banyak yang kita tidak, bahkan kadang ada kami dengar tamu sudah datang dari tempat yang jauh, tapi kita sudah ada janji dengan orang di tempat yang lain misalnya. Ataupun sama-sama orang yang jauh dan ini sudah janji lebih dulu. Nggak mungkin saya tinggalkan yang lebih dulu berjanji, kemudian dan ini perlu waktu. Kemudian yang kedua tidak pakai janjian, hanya tiba-tiba datang. Bukan berarti kita tidak mau menemui, akan tapi kadang kita ingin membuat kalau ini tidak tuntas dan biasanya hanya sapa-sapaan sesuai dengan kebutuhan. Atau mungkin biasanya pakai teleponan disampaikan dengan telepon. Yang jelas tidak ada terbetik atau terlintas untuk menghindar. Justru pengennya tuh ngobrol ya. Ini namanya waktu berkah dan tidak berkah ya. Mungkin kalau harus kita kembalikan kepada kami sendiri. Sebab orang itu kalau memang banyak salah, banyak dosa, itu waktunya jadi kurang berkah, kok tidak cukup ya ini. Tapi kalau pada kekasih Allah tuh waktunya tuh berkah banget. Bisa untuk ini, itu dan sebagainya. Maka semoga doakan kami, semoga Allah mengampuni kami biar dosanya habis. Sehingga waktunya berkah, nanti ketemu siapa saja jadi gampang ya. Saya ini kadang belum, jadi kalau ada yang nunggu, mohon maaf, karena di sini buru-buru seperti kemarin. Di sini buru-buru masih ada beberapa orang yang belum kita temui. Itu di sana sudah dipanggil ibu ya, sudah ditunggu tamunya di gedung Maulid sana. Aduh, itu tamu sudah janjian dari tempat yang jauh. Dia sudah ini, ada anaknya sudah kelihatannya gelisah, ada yang wah, bingung kita. Ya bisa, kalau bisa jadi 2, jadi 3 itu. Tapi yang jelas kami mencintai semuanya, tidak ada kami menghindar. Apalagi yang punya masalah berat, kami rindu untuk segera bisa membantunya. Kalau bisa, nggak ada yang ingin menghindar sama sekali.
tidak ada benci, tidak ada pembeda-bedaan, nggak ada. Tidak ada yang beda-bedakan. Semua adalah pecinta Nabi, perindu Nabi. Itu saja. Jadi mohon maaf jika ada orang datang dari tempat yang jauh, ternyata kok tidak bisa bertemu. Tapi Buya ada di sini. Kalau ada tentu karena ada janji yang lebih dulu biasanya. Karena yang datang begini nanti berjanji jadi tempat yang jauh, komunikasi dengan tim kita, nanti ketemu penting tolong di sana, ya sudah. Nah, selebihnya kita ambil waktu di sini. Biasanya kan Anda tahu di majelis ini saya duduk di sini, kemudian ibu saya duduk di situ. Itu sampai jajar berapa orang biasa. Cuma biasanya dibatasi waktu. Biarpun kadang-kadang hanya bercerita tentang kebun saya baru panen, alhamdulillah gitu saja. Itu boleh-boleh saja. Cuman kalau sudah tidak nikmat jangan panjang-panjangnya. Panjangnya dan sedekahnya saja. Tapi kalau permasalahan panjang ada stop. Wah ini nggak bisa. Harus ditambah nanti waktunya. Kapan janji ketemu lagi seperti itu. Jadi tidak ada kami menghindar. Dan habis Sabtu, Kamis, Jumat nanti kita duduk sampai zuhur. Biarpun duduk tidak sehingga ada pindah ke sana. Karena ada beberapa orang yang privasi. Itu jadi nggak insya Allah tidak ada menghindar. Dan yang jelas namanya keterbatasan manusia. Karena apa? Sudah ada janji nggak disebutkan. Akhirnya ditangkap sama orang nggak bisa ketemu atau nggak bisa menjadi nggak mau. Itu kan berubah. Nggak bisa nggak mau menemui ini kan berubah juga. Yang jelas Anda harus tahu bahwa kami tidak ingin menghindar dari siapapun. Kami senang bukan saja urusan problem pribadi keluarga. Bahkan kalau seandainya ada orang mempermasalahkan masalah ilmiah kami, masalah agama boleh diskusi dan itu kita beri kesempatan. Tidak ada menghindar. Kebenaran harus disampaikan, kerinduan harus terus dipupuk, cinta harus terus disuburkan. Gak ada. Insya Allah mohon maaf jika ada yang kurang, tidak bisa diskusi panjang. Kami mohon maaf yang sebanyak-banyaknya, tapi kami tidak ingin menghindar. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, syukran jazilan di atas jawabannya. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada hadirin jamaah yang ingin bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Dari jamaah laki-laki 1 orang dan dari jamaah wanita 1 orang dengan 1 orang 1 pertanyaan. Dimulai dari jamaah laki-laki terlebih dahulu, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam takdim dari kami Buya. Semoga Buya sekeluarga sehat walafiat sehingga bisa terus membimbing kami mengetahui syariat-syariat agama Buya. Begini Buya, saat ini kita akan dihadapkan masa-masa pemilihan Buya. Dan banyak calon-calon yang belusukan ke masyarakat, ke warga untuk bersosialisasi dan memperkenalkan dirinya. Akan tetapi dalam melaksanakan hal tersebut, tim suksesnya itu ada yang membawa catering, ada yang membawa amplop dengan alasan kalau enggak seperti itu susah untuk mengumpulkan warga Buya. Dan bagi kami sebagai warga, apakah boleh menerima hal tersebut? Akan tetapi dalam hati kita tidak akan terbetik yang lain Buya. Cuman tujuannya dia yang menghormati kita menerima Buya. Dan mohon pencerahannya bagaimana Buya seorang calon untuk memberikan hal tersebut akan tetapi tidak sampai dalam kesalahan Buya. Mohon pencerahannya Buya untuk calon yang akan maju, tapi sekarang ini banyak yang memberikan tips-tips yang lain Buya. Terima kasih pencerahannya Buya sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama dan utama pada kita sebagai seorang warga, sebagai seorang muslim lah. Sebelum jadi muslim seorang warga, kemudian muslim beriman, berakhlak, yaitu menjaga hati agar hati kita tidak terbeli, agar kita itu sebagai seorang muslim yang punya izzah, punya kewibawan, kemuliaan, tidak bisa dibeli oleh apapun, tidak boleh ditukar akhlak kita, agama kita, iman kita. Maka ini perlu pembiasaan. Jangan dikit-dikit main imbalan, main pemberian. Mungkin ada seorang calon memberinya tulus dan ikhlas, mungkin sekali. Nggak tahu, cuman mungkin ini ada atau tidak, mungkin sekali.
calon bupati tulus ikhlas. Maksudnya aku berikan kepadamu uang, nggak usah pilih aku. Itulah, dan nggak berani ngomong gitu kira-kira. Ini ibaratnya memang dia bukan minta dipilih, jadi memberi untuk minta dipilih. Anggap saja mungkin seorang calon bupati, saya bicara tolong presiden dulu deh. Calon bupati memang ikhlas dia membagi-bagi karena kebetulan dia seorang kaya raya. Ya sudahlah, saya milih kepada Anda semuanya, tapi dengan catatan saya